adik-adik, hari ini Kak Gisel akan ditemenin oleh Kenza. Halo Kak Kenza. Halo. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus berdoa dulu nih Kak Kenza. Oh iya, aku yang pimpin deh ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami pagi ini bisa ibadah ya Tuhan. Biarlah ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga biarlah firman yang disampaikan oleh kakaknya bisa menjadi berkat bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kali ini di episode Jam Kids ini kita akan nyanyi apa ya pertama-tama Kak? Nyanyi apa ya? Nyanyi kasih Kak. Kasih ya? Oke. Musik Kak. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyi lagi dari awal ya adik-adik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Yeay. Nah, seperti tadi lagu tadi nih Kak, kan kita harus mengasihi sesama. Iya benar. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Nah, kali ini kita akan dengerin cerita apa ya Kak? Firman Tuhan dong Kak pastinya. iya. Tentang siapa ya? Tentang siapa ya? Aduh, kalau gitu kita panggil aja. Yuk kita panggil aja Kak Syukur. Kak Syukur. Hai juga Kak Gisel dan Kenza, shalom juga adik-adik semua. Jumpa lagi bersama Kak Syukur di Jam Kids. Nah, kali ini kita akan belajar kepada nabi yang tidak taat akan perintah Tuhan. Pertama, dia tidak taat, tetapi yang kedua dia akan taat. Nah, siapakah dia? Ada yang tahu nggak adik-adik semua? Benar sekali. Namanya adalah Nabi Yunus. Nah, pada waktu itu, suatu kali Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus. Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus, pergilah ke kota Niniwe, ke kota yang besar itu. Karena aku sudah melihat semua perbuatan mereka yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan aku. Untuk itu, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan kepada mereka, dan ingatkanlah kepada mereka bahwa aku akan memusnahkan kota Niniwe ketika mereka tidak mau bertobat di hadapan aku. Lalu Yunus pergi ke Niniwe nih. Tapi masalahnya adik-adik, Yunus berpikir sejenak. Dia berkata, kalau aku ke kota Niniwe, aku akan dibunuh oleh orang-orang yang ada di sana. Karena mereka sangat kejam, terkenal akan kejahatan mereka. Lalu Yunus tidak menaati perintah Tuhan. Dia mau pergi ke Tarsis. Nah, ketika dia pergi ke Tarsis, dia membeli tiketnya dan masuk ke sebuah kapal. Dia sudah masuk ke sebuah kapal dan otomatis dia hatinya tenang karena dia tidak pergi ke kota Niniwe tadi. Tapi adik-adik semua, tahukah kalian bahwa Tuhan memberikan konsekuensi kepada Yunus tersebut? Kenapa? Karena dia tidak menaati perintah Tuhan. Sebuah angin yang sangat besar, terus ombaknya terombang-ambingkan, maka semua orang yang ada di kapal itu tiba-tiba jadi takut, jadi gemetar dan jadi khawatir. Karena
ada angin yang begitu besar, terus ombaknya terombang-ambingkan. Tadi aman-aman saja, tetapi sekarang kenapa ada badai yang sebesar itu tuh? Nah, ketika terjadi seperti itu adik-adik, maka nakhoda itu bertanya di dalam hatinya, kenapa ya salah seorang penumpang dari kapalku ini sangat tertidur nyenyak? Itu adalah Yunus. Nah, tahukah adik-adik, nakhoda itu adalah orang yang mengemudi kapal tersebut supaya sampai dengan tujuan mereka. Namun dia berkata dalam hatinya, kenapa ya orang ini tenang-tenang saja terus kenapa dia tidur gitu. Nah, dia bertanya dan membangunkan orang itu. Wahai kamu yang ada di sana, kamu harus bangun. Kamu harus berdoa kepada Tuhanmu supaya kita dijauhkan dari malapetaka ini. Apa malapetakanya tadi? Yaitu angin yang sangat besar dan ombak yang terombang-ambingkan gitu. Nah, ketika Yunus mendengar dan terbangun, maka otomatis dia berseru kepada Tuhan. Sebelum dia berseru kepada Tuhan, dia mengatakan kepada nakhoda itu beserta sejumlah orang yang ada di kapal itu, dia berkata, aku seorang Ibrani yang takut akan Tuhan. Lalu mereka berkata kepadanya, lalu kenapa ada hal yang menimpa kita seperti ini? Lalu Yunus menceritakan karena dia sudah melanggar perintah Tuhan. Sebenarnya dia mau ke kota Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Lalu mereka berpikir bahwa bagaimana caranya supaya mereka selamat dari malapetaka tersebut, adik-adik semua. Lalu kata Yunus kepada mereka, baiklah, aku mau supaya kalian semua membuang aku ke dalam laut, supaya malapetaka ini tidak menimpa kalian. Hanya gara-gara aku maka kalian kena gitu. Lalu dengan berat hati nakhoda dan para penumpang kapal itu sebenarnya mereka kasihan juga kepada Yunus adik-adik. Karena mereka tahu bahwa masa orang harus dibuang ke dalam laut nih, ceritanya seperti itu. Namun Yunus menguatkan hati mereka bahwa kalian harus percaya Tuhan akan menolong aku. Nah, benar sekali Tuhan menolong Yunus. Ketika Yunus dilempar ke dalam laut, maka ada seekor ikan yang sangat besar, yaitu ikan paus yang menelan Yunus supaya masuk ke dalam perutnya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah hukuman kepada Yunus. Sudah melanggar perintah Tuhan. Ketika Yunus sudah ditelan oleh seekor ikan besar, maka Yunus bertobat di dalam perut ikan. Tahukah adik-adik bahwa Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan kalau Kak Syukur bayangkan, itu sangat menakutkan sekali. Tetapi bagi Yunus tidak. Dia bertobat di dalam perut ikan itu, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kali untuk pergi ke kota Niniwe tersebut. Ketika Tuhan berfirman kepada ikan besar itu supaya ikan besar itu memuntahkan Yunus di daratan, maka otomatis berfirmanlah Tuhan yang terakhir kali kepada Yunus. Katanya, Yunus, pergilah ke kota Niniwe itu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa 40 hari lagi ketika mereka tidak mau bertobat, maka aku akan memusnahkan kota Niniwe yang sangat besar itu. Maka dengan hati yang penuh tekad, Yunus pergi ke kota Niniwe tersebut. Dan Yunus mendapatkan orang-orang yang ada di sana dan dia berfirman kepada mereka. Seperti yang Tuhan firmankan kepada Yunus, katanya, bertobatlah kalian semua. Karena jika dalam 40 hari ini kalian masih berbuat kesalahan yang sama kepada Tuhan, maka ingatlah kota kalian akan dijungkir balikan oleh Tuhan. Tuhan akan memusnahkan kota kalian. Lalu ketika semua penduduk Niniwe mendengarkannya, maka mereka bertobat semua adik-adik. Mereka bertobat bagaimana caranya? Dengan berpuasa. Baik orang tua, anak-anak yang dewasa, bahkan ternak mereka pun mereka tidak kasih makan. Mereka juga membuat hal yang sama supaya mereka dan ternak mereka berpuasa. Dan akhirnya adik-adik, lululah hati Tuhan di sorga. Dia melihat bahwa orang-orang yang ada di kota Niniwe itu serius untuk bertobat kepada Tuhan. Dan akhirnya Yunus yang melihat hal tersebut sadar bahwa Allah sangat menyayangi orang-orang yang dicintainya. Allah memberikan kesempatan bagi mereka yang berkelakuan buruk mengubah sikap mereka dengan berkelakuan baik. Jadi adik-adik semua,
apa hal yang perlu kita ambil dari cerita Yunus ini? Pertama, kita harus dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh orang tua kita, oleh guru kita, bahkan siapapun. Kalau apa yang mereka sampaikan itu memang benar-benar baik dan berguna bagi kita, mari kita gunakan gitu. Mari kita lakukan. Dan pastinya kita harus dengar-dengaran akan perintah Allah. Jika kita tidak mendengarkan perintah Allah, maka kita akan kena konsekuensinya. Dan yang kedua, adik-adik, kita harus mengetahui bahwa semua orang di dunia ini berdosa. Tetapi Allah sangat mencintai kita, menyayangi kita. Jangan ada hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa kita masih kecil di mata Tuhan, kita masih berbuat dosa terus-menerus, buruk dan lain sebagainya. Enggak, Tuhan masih sayang kamu. Tuhan masih mengasihi kamu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yaitu tadi, dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Oke, adik-adik semua, demikian cerita Kak Syukur pada hari ini. Biarlah cerita ini tidak hanya didengarkan saja, tetapi dilakukan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, seru banget nggak sih adik-adik? Iya, seru banget ceritanya. Seru banget kan Kak? Gimana menurut Kakak? Bagus sih ceritanya, bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bener banget. Kita harus mematuhi perintah Tuhan. Selain perintah Tuhan, kita harus mematuhi perintah siapa aja? Orang tua, guru. Bener banget. Oke, sebelum kita mengakhiri episode Jam Kids Cerita kali ini, kita akan nyanyikan satu lagu. Apa ya? Lagu apa ya? Telinga, bukan. Mata Tuhan melihat, Kak. Bener banget. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi bareng-bareng lagi yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ini lagi Kak. Ingat, Tuhan melihat. Nah, ingat ya adik-adik, kalau Tuhan itu selalu melihat kita, jadi kita harus menuruti perintah Tuhan. Bener kan Kak? Bener. Sebelum selesai, kita harus berdoa dulu nggak sih, Kak? Oke, sebelum kita menyelesaikan episode Jam Kids kali ini, mari kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan mendengarkan cerita-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengarkan dapat memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami ke depannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Jam Sampai Kids jumpa. depan.